Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para kiai, bunyai yang kami muliakan, kru Babus Sofa TV dan jamaah sekalian Masjid Babus Sofa Bojonegoro yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menjalankan puasa bulan Ramadan di tahun ini dan juga beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Sofa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami meneruskan tema yang kemarin, yaitu tentang fiqhuz zakah. Untuk fiqhuz zakah itu terbagi dua, kemarin sudah sedikit saya sampaikan. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Untuk zakat mal yang kemarin sudah saya sampaikan ada tiga tema, yaitu al-mawashi, artinya al-an'am atau hewan. Yang kedua tentang zuruk atau tanaman. Yang ketiga as-simar, buah-buahan. Untuk sore ini akan kita bahas tentang al-asman. Al-asman itu adalah emas dan perak. Mungkin tidak banyak yang mempunyai emas dan perak, namun karena zakat itu adalah rukun Islam, maka harus dilakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu betul-betul dianjurkan dalam Al-Quran, karena zakah itu adalah pembersih. Kalau zakat mal berarti pembersih harta. Kalau zakat fitrah pembersih jiwa. Untuk zakat mal pada kali ini adalah tentang asman, yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak ini perlu dizakati apabila sudah sampai pada nisabnya. Mungkin yang belum tahu biar tahu, yang sudah tahu biar tambah mantap untuk pengetahuan tentang zakat mal. Yaitu emas itu kalau sudah sampai pada nisabnya maka diwajibkan zakat setiap tahun. Sekarang yang banyak mempunyai emas itu adalah orang-orang yang betul-betul suka menabung, karena sekarang
menabung emas juga banyak di bank-bank itu, membeli emas kemudian ditabung di situ, nanti untuk penghasilannya sesuai dengan kenaikan emas. Oleh karena itu, kalau sudah sampai nisab maka diwajibkan zakat. Berapakah nisabnya emas? Kalau dalam teks kitab kuning itu disebutkan asyaratu miskolan, 20 miskol. Miskol itu kalimat-kalimat Arab. Kalau dihitung di Indonesia kurang lebih 85 gram. Apabila ada orang punya emas jumlahnya 85 gram, maka sudah wajib zakat apabila dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya beli 1 Januari, ya sudah sampai 31 Desember tahun ini baru diwajibkan zakat. Jangan sampai zakatnya nunggu puasa. Ya kalau belinya pas puasa. Kalau belinya tidak waktu puasa, ya nanti zakatnya juga tidak waktu puasa. Jadi hitungannya 1 tahun dimiliki, maka wajib untuk zakat emas. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Tentang hitungannya nanti bisa melihat sendiri di Mbah Google juga ada. Cuma jangan sampai jenengan selalu melihat Mbah Google, karena kadang-kadang benar, kadang-kadang juga tidak benar. Yang pasti misalnya tidak tahu, tanya orang yang lebih tahu. Mungkin temennya, saudaranya, gurunya bisa. Jangan jenengan punya emas sampai 1 on. 1 on itu berarti 100 gram. Insya Allah sekarang masalahnya sekarang itu banyak orang yang tidak mau memperlihatkan. Lah, emas itu ada yang bentuk masih ungkul, ada yang bentuk perhiasan. Kira-kira bagaimana Pak untuk zakatnya? Kalau zakatnya apabila perhiasan itu dipakai setiap hari, maka tidak wajib zakat. Jadi ibu-ibu misalnya pakai kalung 10 gram, pakai gelang 20 gram kanan kiri, terus pakai cincin, pakai anting-anting, biasanya gelang kaki bareng. Cewek kan kadang begitu. Jumlahnya kira-kira 1 nisab, tapi setiap hari dipakai. Ini tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang emasnya disimpan. Baik disimpan di bank maupun disimpan di rumah. Kalau sudah 1 nisab maka wajib zakat. Kalau dipakai tiap hari tidak. Tapi bahayanya bukan wajib zakat, tapi nanti diambil oleh pencuri, pencopet. Sekarang banyak kalau tahu bahwa ini emas, karena ibu-ibu sekarang, mbak-mbak sekarang itu kalau pakai kalung misalnya tidak mau di dalam baju, malah di luar diperlihatkan. Nah ini yang bahaya, ini harus hati-hati. Walaupun tidak wajib zakat, yang repot nanti ada yang nyopet, ini yang berbahaya. Makanya mungkin ibu-ibu sekarang banyak yang punya emas tapi disimpan. Kalau disimpan wajib untuk zakat emas. Jadi zakatnya 2,5%.
Ada dua, tidak hanya emas, perniaga itu yang kedua adalah perak. Perak itu juga wajib zakat, tapi perak itu jarang dimiliki. Kadang ya ada yang punya tapi sedikit, karena perak kurang menarik kalau dibandingkan dengan emas. Kalau untuk perhiasan lebih bagus emas. Perak itu juga wajib dizakati. Berapa nisabnya? Kalau dalam teks kitab itu 200 dirham. 200 dirham itu kalau dihitung Indonesia itu jumlahnya adalah 759 gram. Jadi lebih banyak perak daripada emas. Jadi kalau belum punya segitu berarti belum wajib untuk zakat mal. Itu sama-sama mengeluarkannya nanti juga 2,5%. Jadi ini harus betul-betul diketahui, kalau memang mempunyai perak harus juga dikeluarkan zakatnya. Padahal ya barang yang perhiasan yang bagus selain emas dan perak juga ada, tapi tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati ya hanya emas dan perak. Selainnya itu tidak. Makanya mungkin untuk selain itu orang-orang tidak banyak yang ingin memiliki. Yang paling banyak kepingin memiliki adalah emas. Makanya sampai kalau perlombaan itu dibuat nama, juara 1 adalah medali emas, juara 2 medali perak. Karena itu perhiasan yang paling diinginkan, yaitu walaupun harganya kalau dibanding yang lain ya itu masih ada yang lebih tinggi daripada emas dan perak. Jadi oleh karena itu untuk emas dan perak ini perhiasan yang betul-betul diwajibkan untuk dizakati kalau sudah sampai nisab dan juga sudah sampai 1 tahun. Kalau dimiliki belum sampai 1 tahun kok dijual, berarti tidak wajib zakat. Nanti dijual, kemudian jarak 1 bulan lagi beli lagi, belum ada 1 tahun dijual lagi, berarti nggak wajib zakat. Yang wajib zakat yaitu yang betul-betul penuh 1 tahun dimiliki. Kalau nggak sampai 1 tahun berarti tidak diwajibkan zakat. Jadi emas itu memang banyak orang yang kepingin memiliki untuk perhiasan, mungkin untuk simpanan ya. Jadi kalau emas itu memang banyak yang kepingin memiliki. Untuk perhiasan kalau ibu-ibu itu diperbolehkan, tapi kalau bapak-bapak tidak diperbolehkan. Loh, kenapa kok begitu? Padahal yang mencari uang adalah bapak-bapak. Ibu-ibu ya ada mencari uang, tapi tanggung jawab keluarga adalah bapak-bapak. Ibu-ibu kepengen punya kalung gelang, minta bapak mintanya bukan minta kalung tapi minta uang untuk membeli kalung, gelang dan lain sebagainya. Kalau untuk ibu-ibu, untuk cewek diperbolehkan memakai perhiasan emas, tapi kalau bapak-bapak tidak diperbolehkan memakai emas. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa emas itu. Kalau dipakai untuk ibu-ibu itu tidak ada masalah dalam kesehatan. Kenapa?
Karena ibu-ibu setiap bulan mengeluarkan kotoran. Itu. Jadi perlu jenengan lihat, mungkin baca buku atau apa di artikel-artikel. Jadi ibu-ibu memakai emas itu tidak berbahaya di kesehatan karena ibu-ibu setiap bulan mengeluarkan kotoran lewat haid. Kalau bapak-bapak tidak haid, maka tidak boleh untuk memakai emas. Tapi kok masih ada Pak? Ya biarkan aja, mungkin nggak tahu hukumnya. Nanti kalau itu apa membahayakan ya dirinya sendiri yang sakit. Karena emas itu kalau laki-laki memakai ini akan memicu beberapa penyakit. Ada penelitian kanker setelah dioperasi diambil kemudian didekatkan dengan emas, itu kankernya langsung bisa berjalan. Itu loh hasil kankernya itu loh, itu bisa langsung menuju ke emas tadi. Setelah emasnya diambil diganti bawang, itu penangkalnya tuh lari, nggak mau. Makanya bapak-bapak jangan sampai, khususnya ya, jangan sampai memakai emas. Apa saja, baik kalung, gelang, cincin, ya itu semuanya tidak boleh. Tapi bagi non muslim banyak yang masih memakai. Itu karena dia nggak pernah ngaji, ya. Kalau orang Islam harus tahu bahwa kalau laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas. Itu kalau dilihat dari kesehatan banyak sekali bahayanya untuk laki-laki. Termasuk kalau biasa memakai emas itu masih muda, nanti akan terkena pikun. Pirsa pikun. Tahu Bu nggih? Pikun itu bermangan ditakoki jere ya urung. Lha aku kok gak dikai mangan padahal nembe ijik. Niki wong pikun. Ini akan terkena seperti itu. Terus juga akan terkena penyakit usus. Karena emas itu nanti langsung menyerap pada badan kalau untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak. Makanya kalau misalnya bapaknya kepingin pakai kalung, rata-rata itu kalung. Baik pemain apa itu bulu tangkis yang nasional itu kebanyakan memakai, kelihatan itu nggak boleh. Tapi kebanyakan karena dia nggak tahu ya biarkan aja. Kalau punya teman misalnya memakai kalung emas, tolong dikasih tahu biar nanti dia tahu bahwa emas itu membahayakan untuk laki-laki, untuk perempuan tidak. Tidak hanya itu, wadah pun tidak boleh, wadah makanan ya, wadah makanan itu nggak boleh memakai bahan dari emas. Misalnya saking kayanya piringnya dari emas, sendoknya dari emas, ini nggak boleh. Terkena makanan kemudian dimakan, ini membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karenanya kalau jadi orang kaya ya kita nggak usah berhubungan dengan emas bagi laki-laki. Untuk perempuan boleh, tapi jangan berlebihan ya. Boleh memakai emas, misalnya anting atau cincin, boleh gelang misalnya pakainya ya 2 atau 3. Nah, jangan sampai dari apa itu lengannya semuanya penuh dan itu emas semuanya, itu nanti memicu kejahatan, apalagi dipakai di luar, ini membahayakan dirinya. Oleh karena itu ya wajar-wajar saja boleh seorang perempuan memakai perhiasan emas, karena kalau dipakai tidak pakai zakat, tidak wajib dizakati. Kalau disimpan itu wajib dizakati. Oleh karena itu, karena ini adalah aturan agama, mari kita ikuti. Karena
kalau agama itu perintah, maka itu manfaat untuk manusianya. Tapi kalau itu larangan, juga itu bermanfaat untuk orangnya. Hati-hati jenengan ya. Jadi kalau sudah namanya perintah, lakukan. Kalau itu larangan, tinggalkan ya. Jangan sampai mendekati kalau memang itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kasihan kepada kita. Cuma kita kadang-kadang dikasihani Allah tidak sadar. Seperti kita diperintah untuk puasa. Ini adalah Allah kasihan sama kita. Karena puasa itu juga ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau kita ibaratkan diesel ya, diesel nggak pernah mati, nyala terus, kira-kira rusak napa mboten? Rusak. Mesin kita yang ada di perut ini kan selalu giling ini, dari pagi sampai malam giling terus. Itu kalau nggak istirahat, ini juga akan rusak. Nanti kena penyakit ini. Kalau orang dulu ya, orang dulu itu penyakitnya kurang makan. Tapi kalau sekarang penyakitnya kebanyakan makan. Maka saking akeh makanan ya. Jadi itu harus diperhatikan, perintah puasa itu betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Karena puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dengan zakat, zakat juga perintah Allah. Rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah perintah. Kalau perintah kita lakukan, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita. Kalau larangan berarti harus kita hindari. Kalau kita hindari, insya Allah juga bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita langgar, malah kita lakukan larangan, ini berbahaya untuk diri kita sendiri. Bahayanya ada yang sekaligus, ada yang jangka waktu. Apalagi Allah itu Maha Pengampun, kadang-kadang dibiarkan dulu. Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Itu di dunia tidak disiksa, dibiarkan dulu. Kalau maksiat, nanti kalau sudah di akhirat nanti baru disiksa. Tapi karena Allah punya sifat Ghafur, Pengampun, maka belum meninggal sudah istighfar, belum meninggal sudah banyak minta ampun kepada Allah, akhirnya dosa-dosanya diampuni. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semuanya harus mentaati dawuhnya Allah, perintahnya Allah ya, harus menjauhi larangannya Allah agar kita semua bisa menjadi muslim yang kafah. Jadi orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi untuk emas dan perak ya mohon yang mempunyai harus segera dizakati. Saya ingatkan seperti kemarin, kalau kita tidak zakat, maka zakat yang mestinya diberikan orang fakir miskin itu adalah menjadi haram kalau tidak dikeluarkan. Karena kalau zakat mal itu tujuannya adalah membersihkan harta. Biar hartanya bersih harus dikeluarkan, diberikan fakir miskin atau yang lain. Tapi kalau dikeluarkan nanti hartanya itu akan menjadi harta yang bersih. Kalau harta yang bersih berarti nanti kalau kita makan hasilnya apapun itu akan menjadi bersih dan nikmat. Jadi tidak menghambat
perjalanan kita, baik kesehatan maupun terhambat masalah nanti kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Oleh karenanya aturan semua yang ada ini mohon untuk diperhatikan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi untuk zakat emas dan zakat perak ini memang diwajibkan bagi setiap orang, setiap muslim yang mempunyai jumlah 1 nisab dan dimiliki 1 tahun, yaitu nisabnya tadi sudah kita sebutkan semuanya. Tentang nanti misalnya ada kelebihan tinggal mengalihkan saja. Misalnya mestinya nisabnya 85 kok melebihi itu, misalnya punya 100 gram berarti 1 on atau melebihi, bahkan itu nanti hitungannya juga sesuai dengan yang dimiliki. Tidak 1 nisab itu saja, tidak, berarti kalau lebih itu akan dizakati sesuai dengan hitungannya. Kalau kurang dari itu tidak wajib untuk zakat mal. Sama dengan perak juga begitu, karena perak itu banyak sekali gramnya. Kalau emas hanya 85, kalau perak 795. Itu kalau mempunyai segitu. Kalau tidak berarti tidak wajib untuk zakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Misalnya jenengan sudah bisa ditularkan kepada tetangganya, temannya, saudaranya yang kira-kira belum tahu tentang zakat emas dan perak. Ini untuk episode berikutnya, nanti zakat urutut tijarah, yaitu tentang harta dagangan. Itu juga malah semakin panjang nanti karena dagangan itu mencakup yang lain. Untuk kali ini kami kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.